apa? Ini pembagian yang bid'ah, gak ada. Kenapa mereka mengingkari pembagian 3 tauhid ini, Bu? Karena mereka selama ini punya keyakinan hanya tauhid rububiyah saja. Tidak ada tauhid uluhiyah. Makanya tidak aneh, Bu. Pada kelompok mereka ini terjadi kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kita khususnya warga NU ya, oleh orang-orang Wahabi itu dibilang syirik ya, dicap syirik oleh mereka, diantaranya karena menolak paham mereka, yaitu ideologi mereka, yaitu ideologi Tri Tauhid. Seperti video berikut ini. Mereka tidak aneh, Bu, mengingkari adanya pembagian tauhid menjadi 3. Apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Kata mereka apa? Ini pembagian yang bid'ah, gak ada. Kenapa mereka mengingkari pembagian 3 tauhid ini, Bu? Karena mereka selama ini punya keyakinan hanya tauhid rububiyah saja. Tidak ada tauhid uluhiyah. Makanya tidak aneh, Bu. Pada kelompok mereka ini terjadi kesyirikan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Dianggap selama mereka yakin Allah pencipta langit dan bumi, itu tidak disebut dengan syirik katanya. Walaupun sujudnya kepada selain Allah. Ngeri kan? Kalau seperti itu jadinya apa bedanya dengan orang-orang musyrikin Quraisy? Nggak ada bedanya. Jadi sebatas meyakini tauhid rububiyah saja nggak cukup dan tidak menyebabkan pelakunya disebut muslim. Itulah ya, orang-orang Wahabi itu. Ini salah satunya ini ya, di antara salah satu dari mereka. Ini namanya Yahya Badrus Salam. Maaf saya tidak manggil Ustadz karena dia bukan Ustadz saya ya. Dia mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan kita khususnya warga NU ya. Pokoknya orang Islam yang tidak mengikuti, yang tidak percaya, yang tidak mengakui, yang menolak paham ini dianggap syirik sudah. Baca Quran tidak menemukan ayat tentang pembagian Tri Tauhid dalam Al-Quran. Tidak ada. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, pembagian Tri Tauhid ini tidak ada. Padahal mereka itu orang-orang Wahabi ini jargonnya yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berarti satu sudah kita temukan titik tidak ada keterangan Tri Tauhid ya. Jadi Tri Tauhid ini tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Wa tauhidu ala salasati aksamin, rububiyatun, uluhiyatun, asma'un wa sifatun. Tidak ada ya. Tidak ada dalam Al-Quran. Berarti ini sudah menyalahi perkataannya sendiri. Menyalahi jargonnya sendiri. Kemudian adakah Tri Tauhid ini dalam al-hadis Rasulullah? Silakan cari. Tidak akan ditemukan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda tentang Tri Tauhid ini. Adakah lafaz hadis yang mengatakan wa tauhidu ala salasati aksamin atau tangqasim ala salasati aksamin, uluhiyatun, rububiyatun, asma'un wa sifatun? Tidak ada kan? Silahkan cari, tidak akan ketemu. Tri Tauhid ini digagas oleh Ibnu Taimiyah, kemudian dikembangkan oleh Wahabi ya.
Coba, ini kesalahan tri tauhid di sini. Satu, jadi tauhid rububiyah. Dengan tauhid rububiyah ini orang-orang Wahabi masih menganggap orang-orang musyrik Mekah dulu itu dianggap bertauhid karena masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini yang konyol ya. Konyolnya di sini. Nyata-nyata mereka itu menyembah berhala. Ya. Untuk kalau cuman hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, itu bukan bertauhid. Semuanya orang mengaku bertuhan, mengakui Sang Pencipta, ya, tapi kan mensyirikkan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Dengan tauhid uluhiyah ini, orang Islam yang di luar kelompoknya, yang tidak mengikuti pemahaman Wahabi ini, dikatakan syirik karena bertawasul kepada Rasulullah, bertawasul kepada para nabi yang lain, bertawasul kepada para aulia, para ulama. Nah, ini dikatakan syirik. Padahal bertawasul itu bukan menyembah, tapi meminta bantuan kepada Pak Rasul, kepada para wali untuk ini satu, Rasulullah selaku orang yang dekat kepada Allah, para aulia selaku orang yang dekat kepada Allah, umat Islam meminta tolong agar permintaan maafnya, istighfarnya, taubatnya itu diterima oleh Allah. Bukan minta kepada yang di kuburan, bukan minta yang di makam, bukan minta yang lain, tapi hanya minta tolong agar doa itu disampaikan kepada Allah. Bukan menyembah kuburnya, bukan menyembah yang ada di dalam kuburan. Nah, ini bertawassul kepada Rasulullah dilarang, diharamkan, disyirik-syirikkan. Bertawassul kepada wali songo, pada wali yang lain disyirik-syirikkan. Sementara ulamanya sendiri bertawassul kepada hewan, pada binatang ternak. Itu lebih syirik mana? Ya. Kalau nggak percaya, kita simak video berikut ini. اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك اللهم ارحمنا بضعفائنا وارحمنا بفقرائنا وارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا. Ulamanya sendiri bertawassul kepada hewan. Allahumma arhamna bibaha'imina. Ini juga satu ulama itu, syekh itu sudah melakukan bid'ah. Karena Nabi tidak mengajarkan bertawassul kepada binatang. Coba hadis mana sebutkan. Ya. Kembali lagi pada tri tauhid. Jelas-jelas tri tauhid tidak diajarkan Rasulullah dan malah bertentangan dengan akidah Rasulullah. Beda dengan akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari yang dianggap syirik oleh mereka, yang dianggap sesat karena dikatakan membatasi Allah dengan sifat 20. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak terbatas pada sifat yang 20. Allah itu bersifat sempurna. Adapun ulama Abu Hasan Al-Asy'ari itu mencetuskan sifat-sifat yang 20 itu untuk mempermudah kaum muslimin yang awam itu mengenali Allah, mengenali sifat-sifat Allah, sehingga disodorkanlah sifat-sifat yang 20 untuk mempermudah mengenal Allah. Allah tidak terbatas pada sifat yang 20 itu, itulah. Itu hanya mempermudah. Seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ini saya yakin nanti ada komentar lagi dari satu orang komentator dari Wahabi.
udah pasti. Jadi justru tauhid mereka lah tauhid yang sesat ya. Tauhid yang sesat dan menyesatkan. Dan dengan tauhid ini muncullah teroris-teroris yang sehingga dengan tauhid ini maka orang Wahabi mengkafirkan kita, disyirik-syirikkan, sehingga ketika sudah dibilang syirik berarti dibilang kafir. Nah, kalau sudah dibilang kafir berarti darahnya dihalalkan oleh mereka. Maka tidak heran kalau bom akan membunuh orang Islam yang lain yang dianggap syirik. Orang Islam yang tidak mengikuti pemahaman mereka dianggap syirik sehingga dianggap kafir. Makanya tidak heran kalau mereka itu ngebom di mana-mana, orang Islam dibom, ya. Polisi dibom, polisi dibantai itu ya. Itu karena sudah bersumber dari tauhid ini. Jadi tauhid ini adalah embriologi ya, adalah sumber dari terorisme itu sendiri. Sumber dari teroris yang dirahmati oleh Allah. Saya membantah seperti ini ya. Satu, karena kami NU itu disalahkan terus oleh orang-orang Wahabi ini. Seandainya mereka mengamalkan amalannya sendiri tanpa menyalahkan amalia orang lain, kami NU tidak akan bereaksi. Karena mereka selalu nyerang kami, maka kami mengadakan perlawanan lewat konten ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan yang bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.